Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Harapan, tapi jangan pernah berharap. Dan nantikan, tapi jangan pernah menunggu. Peribahasa ini sangat pas untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin. Setelah setia dan berkorban untuk calon Presiden Prabowo Subianto, agaknya dia mulai disingkirkan oleh Prabowo Subianto. Betapa tidak, Prabowo Subianto yang sangat berambisi menginginkan kekuasaan Indonesia, pertama merangkul Caimin dan PKB-nya untuk memuluskan jalan Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia di 2024 nanti. Dengan mengajak koalisi Caimin dan PKB agar presidensial threshold 20% bisa dilewati Prabowo Subianto. Awal memang Prabowo Subianto dan Gerindra menggaungkan nama Caimin sebagai calon pendamping Prabowo menjadi cawapresnya. Tapi dalamnya lautan masih bisa diukur. Tapi dalamnya hati tidak bisa ditebak. Begitu pula komitmen Prabowo Subianto setelah bisa merangkul dua partai besar lainnya, yaitu PAN dan Golkar. Dengan iming-iming jabatan wakil presiden, Caimin dan PKB-nya pun mulai dilupakan. Nama Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, mulai dikumandangkan oleh Prabowo Subianto dan Gerindra. Padahal Airlangga Hartarto sedang berjibaku dengan kasus korupsi yang melilitnya. Bukan Prabowo namanya jika tidak bisa memberikan angin surga kepada para ketua umum partai lainnya untuk memuluskan jalannya menjadi penguasa di Indonesia. Sementara Caimin yang semula teguh, kini mulai mencari penambatan baru yang lebih menghargai dan mempunyai komitmen dalam hal berkoalisi. Akhirnya, peribahasa harapan tapi jangan pernah berharap dan nantikan tapi jangan pernah menunggu ini dipakai oleh Caimin. Caimin pun bertemu dengan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Yang memang Ganjar dikenal berkomitmen dan tidak pernah memberikan angin surga untuk para pendukung atau koalisinya. Pertemuan tersebut digelar di kawasan Jakarta Selatan kemarin. Ganjar Pranowo juga memberikan sepasang burung lovebird berwarna merah dan hijau. Di balik pemberian cindera mata ini, Ganjar Pranowo memberikan isyarat hati kepada Caimin bahwa Ganjar Pranowo adalah orang yang setia dan berkomitmen. Karena lovebird adalah burung yang setia, sementara untuk warna merah dan warna hijau adalah simbol nasionalis dan religius sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ada memang yang menafsirkan warna partai mereka yaitu PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangannya memang tidak memberikan angin surga kepada para deretan pendukungnya. Terbukti isu P3 yang ngotot ingin memajukan Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden langsung ditolak PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan mempersilahkan P3 keluar dari koalisi jika masih ngotot ribut masalah cawapres.
Karena kepentingan rakyatlah yang harus didahulukan, bukan bagi-bagi kekuasaan seperti koalisi gemuk Prabowo Subianto. Karena partai pendukung Ganjar Pranowo harus ikhlas dan tanpa pamrih untuk memenangkan Ganjar Pranowo, bukan bermain dua kaki dengan mendukung Ganjar Pranowo karena ingin posisi jabatan sebagai calon wakil presiden. Perlakuan ini juga berlaku kepada Partai Kebangkitan Bangsa dan Caimin. Jika ingin mendukung Ganjar Pranowo karena posisi cawapres, biarlah rakyat yang bisa menilai siapa yang pas untuk Ganjar Pranowo. Caimin yang gamang bersambut dengan keramahan dan kehangatan Ganjar Pranowo. Berbeda jauh dengan situasi di dalam koalisi Prabowo Subianto yang memang tegang memperebutkan posisi calon wakil presiden. Sementara dengan koalisi gemuknya mereka yakin bisa berkuasa di Indonesia. Padahal ini adalah bom waktu bagi Indonesia karena koalisi ini masing-masing membawa ego partai yang tidak sedikit pun berpihak kepada rakyat Indonesia. Dan pasti akan menjadi konflik di kemudian hari. Sekarang saja konflik kepentingan di kubu Prabowo Subianto sudah mulai terlihat. Ada yang ingin posisi calon wakil presiden dari partainya. Ada isu yang ingin supaya kasus korupsinya dibantu Prabowo Subianto. Supaya apa? Supaya tidak ditersangkakan oleh KPK. Sampai ada yang meminta Prabowo Subianto untuk komitmen supaya partainya lolos parlemen threshold 4%. Bahkan ada juga yang ramai-ramai memuja-muji Prabowo Subianto agar bisa mendapatkan kekuasaan dan materi. Jika nanti Prabowo Subianto jadi presiden, konflik kepentingan seperti ini yang akan membuat kabinet Prabowo Subianto jika terpilih nanti sibuk membagi-bagikan kekuasaan tanpa memikirkan rakyat Indonesia. Dan yang paling buruk adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin banyak layaknya pada masa Orde Baru dahulu. Bahkan akan menjurus ke pemerintahan otoriter. Kebebasan rakyat akan dibungkam dan militer akan menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Ngeri sekali, bukan? Sementara Ganjar Pranowo siap jika dikeroyok. Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan percaya bukan partai yang menentukan kemenangan di pemilu nanti, tetapi rakyatlah yang bisa memenangkan Ganjar Pranowo. Kemana akhir Caimin dan PKB-nya akan berlabuh? Apa akan ke Ganjar Pranowo? Dengan menurunkan sedikit ego partainya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, atau tetap di kubu Prabowo Subianto dengan menelan pil pahit, harus merelakan egonya diambil oleh Golkar dan dijadikan alat Prabowo Subianto dengan kroni-kroninya untuk berkuasa. Di saat seperti ini adalah ujian bagi Muhaimin Iskandar atau Caimin ingin menjadi negarawan besar yang rela berkorban untuk rakyat Indonesia, atau negarawan yang hanya mencari posisi agar bisa memperoleh kekuasaan. Sekian episode Tampol kali ini, kita akan bertemu di episode Tampol berikutnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.